Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hai, Sobat Anak Novel. Jumpa lagi dengan kita di Novel Sang Pewaris Konsorsium. Sebelum lanjut seperti biasa mohon dukungannya. Like, komen dan subscribe serta share videonya. Mari kita simak bersama. Bab 71. Dava menoleh pada kakeknya dengan tatapan terkejut. Kakeknya tahu siapa pelakunya. Kakek tahu siapa pelakunya? Tanya Dava. Iya. Jawab kakek Dava. Berani sekali. Ejek kakek Dava. Mereka beraninya melukaimu. Benar-benar mengabaikan identitasmu sebagai anggota keluarga Halim. Apakah mereka tidak takut pada keluarga Halim lagi? Tanya kakek Dava dengan nada yang dingin. Dava menatap kakeknya dan merasa kulitnya bergidik. Tatapan pada wajah kakeknya terlihat seperti seseorang yang sudah bertanggung jawab atas perusahaan yang berada di tingkat teratas dari rantai makanan selama lebih dari 40 tahun. Dava masih seorang mahasiswa yang belum lulus dari universitasnya. Jadi normal saja auranya tidak sebanding dengan kakeknya yang merupakan veteran berpengalaman. Namun, itu tidak menghentikan Dava dari bertanya pada kakeknya siapa pelakunya. Dia sangat penasaran siapa yang mengirimkan seorang pembunuh bayaran untuk membunuhnya. Dia tidak menyinggung siapapun akhir-akhir ini dan selalu bersikap sopan kepada semua orang. Kenapa ada seseorang yang mengirimkan pembunuh bayaran kepadanya? Kakek, bisakah kakek beritahu siapa pelakunya? Tanya Dava. Iya, tanda segitiga di belakang telapak tangan pembunuh bayaran itu adalah tanda dari pengawal grup Erihal. Mereka melakukan perbuatan kotor untuk Erihal dan mereka lebih kuat daripada manusia biasa. Aku tidak menyangka mereka akan beraninya menyentuh anggota keluarga Halim. Jawab Jauhar dengan marah. Dia tidak bisa mempercayai kearoganan grup Erihal. Bahkan setelah membantu beberapa proyek bisnis mereka mengabaikan semua bantuannya dan melakukan penyerangan mematikan kepada cucunya. Mereka pasti cari mati. Mata Dava membelalak terkejut ketika dia mendengar jawaban kakeknya. Dia tidak pernah bertemu dengan seseorang dari grup Erihal selain Lintang Erihal, yang telah dia hajar habis-habisan setelah percobaannya untuk meniduri Helen. Siapa sangka dia memiliki sifat sekejam itu. Bukan hanya dia tidak menyesal sedikit pun, dia bahkan beraninya mengirimkan seorang pembunuh bayaran terlatih dan profesional untuk mengambil nyawanya. Jahat sekali. Dava yakin 100% bahwa Lintang adalah orang di balik penyerangnya itu, karena dia bahkan telah mengancamnya ketika dia menolong Helen. Dava merasa amarah yang luar biasa bergejolak dalam hatinya ketika dia memikirkannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia sekuat pembunuh bayaran itu, maka dia tidak akan terluka separah itu. Ketika dia mengingat pertarungannya dengan orang itu, amarah menyelimuti hatinya. Dia telah berlatih beberapa teknik bela diri termasuk tinju tendang dan taekwondo. Tapi bahkan itu pun tidak cukup untuk melawan pembunuh bayaran itu. Dia masih tenggelam dalam pikirannya ketika kakeknya menyadarkannya dari lamunannya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, kata kakeknya. Jangan terlalu mengkhawatirkannya untuk sementara. Dia meraih kelaci di meja mahoninya dan mengeluarkan buku yang sudah usang. Dia membersihkan debunya dengan hati-hati supaya tidak merusaknya sebelum menyerahkan buku itu pada Dava. Ambillah buku ini. Ikuti langkah-langkah dalam buku itu setiap hari selama 30 menit sebelum kamu berlatih bela diri. Itu akan sangat membantumu meningkatkan kekuatanmu, kata Jauhar. Dava menerima buku yang usang itu dari tangan kakeknya dan membacanya. Buku itu berisi beberapa latihan pernafasan aneh dengan tingkatan yang berbeda-beda. Dava menatapnya dengan skeptis sebelum mengabaikannya. Itu adalah hadiah dari kakeknya yang berarti dia harus menjaganya dengan sepenuh hati. Lagi pula, dia tahu bahwa kakeknya melakukan itu untuk kebaikannya. Kembalilah ke kamarmu dan beristirahatlah. Walaupun tampaknya kamu sudah pulih dengan sempurna, kamu tetap harus berhati-hati selama 3 hari ke depan, saran kakeknya dengan hangat. Dava menganggukkan kepalanya pelan. Dia setuju dengan saran kakeknya dengan sepenuh hati. Malah, dia sebenarnya masih merasa sedikit lemah. Mungkin setelah beristirahat selama 3 hari, dia akan pulih dengan sempurna. Dia berterima kasih pada kakeknya dengan tulus atas bantuannya dan pergi dari ruang kerja itu. Kakeknya terus tersenyum seraya berbicara pada cucunya.
Tapi ketika cucunya meninggalkan ruangan itu, tatapan yang jahat muncul di wajahnya. Dia meraih ponselnya dan menelepon Bram. Telepon itu hanya berdering sekali sebelum Bram mengangkat teleponnya. Grup Erihal adalah dalang di balik penyerangan anakku. Kamu tahu apa yang perlu kamu lakukan? Perintah Jauhar dengan marah sebelum mematikan telepon tanpa menunggu jawaban dari Bram. Karena grup Erihal telah menyia-nyiakan kebaikan dan belas kasihannya, dia akan membuat mereka mengingat seberapa kuat dan tanpa ampun konsorsium Halim itu. Dia duduk di kursinya dan menyesap anggur di atas mejanya. Hotel HKN Diamond, area Naratama, kamar 41. Lintang Erihal berbaring di ranjang ukuran king yang sangat mewah di ruangan di area Naratama Hotel HKN Diamond. Di sampingnya terbaring seorang wanita yang tidak berbusana. Dia sangat cantik dengan dada yang besar dan bokong yang montok. Bulir-bulir keringat menetes dari bagian atas tubuh Lintang yang kekar. Jelas sekali bahwa kedua orang itu telah melakukan aktivitas ranjang yang cukup intens. Lintang menatap wanita itu yang tertidur dengan lelap setelah beberapa ronde sesi intim. Bibirnya melengkung ke atas dan dia menyeringai. Memang seharusnya begini. Dia bisa bermalam dengan wanita manapun yang dia inginkan. Tidak ada yang bisa menghalangi perbuatannya. Tatapan matanya menjadi gila seraya memikirkan tentang Dava. Dia telah mendapatkan laporan dari pembunuh bayaran yang dia suruh bahwa Dava telah terluka dengan parah olehnya. Dia sangat lega mendengar laporan itu. Walaupun dia berharap Dava dibunuh, begitupun tidak masalah. Pembunuh bayaran itu mengatakan bahwa lukanya terlalu parah dan dia mungkin akan meninggal dalam beberapa hari. Lintang terkekeh-kekeh jahat. Dia mengingat betapa hancur harga dirinya ketika Dava menghajarnya dan menghina martabatnya sebagai seorang pria di depan Helen. Dia ingin menjadi orang yang menghajar Dava, tapi dia tahu bahwa dia tidak akan menang dari Dava dalam pertarungan. Dia hanya bisa memilih untuk meminta bantuan dari pembunuh bayaran itu. Sekarang karena Dava sudah tersingkirkan, dia bisa kembali mengincar Helen. Kali ini, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Dia masih menikmati kegembiraannya ketika ponselnya berdering. Bersemangat. Dia mengangkat teleponnya tanpa memeriksa nama peneleponnya. Raut wajah bersemangatnya langsung luntur seketika ketika dia mendengar suara dari ujung telepon. Apa lagi yang kamu lakukan kali ini? Lintang Erihal. Bab 72. Lintang tersentak ketakutan ketika dia mendengar pertanyaan penelepon itu. Untuk identitas peneleponnya dan kenapa dia bisa membuat Lintang tersentak ketakutan, jawabannya sudah cukup jelas. Penelepon itu tidak lain adalah kepala grup Erihal saat itu dan ayahnya Lintang, Ian Erihal. Apakah kamu tuli? Teriak Ian dengan mengamuk dari ujung telepon. Tidak, Tuan. Lintang tergagap ketakutan. Aku bertanya padamu. Jawab aku. Ian mengamuk. Lintang tersentak ketakutan lagi. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak berani menjawab pertanyaan ayahnya itu. Dia tidak mungkin akan memberitahu ayahnya bahwa dia menggunakan pengawal pribadinya untuk menghabisi seseorang yang bukan siapa-siapa. Bukan karena dia melukai Dava dengan parah, tapi karena dia mempergunakan pengawal spesial ayahnya bahkan setelah peringatan keras yang ayahnya berikan padanya. Ian menghela nafas frustrasi di ujung telepon. Setelah 30 detik berlalu, Ian akhirnya memecah keheningan. Tampaknya kamu menolak untuk berbicara. Tidak masalah. Aku akan mencari tahu kebenarannya sendiri. Seru Ian sebelum mematikan teleponnya. Lintang gemetar ketakutan setelah Ian memutus teleponnya. Tapi dia memaksakan dirinya untuk tetap tenang. Ayahnya, Ian Erihal, merupakan kepala grup Erihal dan memiliki 3 putra. Dengan dia sebagai anak bungsunya. 2 kakaknya sangat cerdas dan sekarang sedang melanjutkan studinya di luar negara. Walaupun orang-orang menolak mengatakannya dengan lantang, semua orang tahu bahwa kedua saudara itu sedang bersaing dengan satu sama lain untuk mendapatkan posisi kepala grup Erihal. Karena itu mereka memiliki prestasi yang sama gemilangnya. Untuk Lintang, tidak ada yang menganggapnya sebagai ancaman. Pandangan mereka itu normal dan memang benar. Walaupun dia memang lebih muda dan masih seorang mahasiswa, bukan hanya buruk dalam pendidikannya, dia juga sering terlibat dalam kasus kontroversial. Selain itu, dia juga sangat kasar, arogan, dan sering merendahkan anggota atau pekerja di grup Erihal. Sayangnya, walaupun mereka sangat marah dan jijik pada Lintang,
Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lagi pula, dia adalah putra dari Ian Erihal. Ditambah, ayahnya sering membantu menutupinya beberapa kali dan menggunakan pengaruhnya untuk menyembunyikan tindakan kriminalnya. Karena itu, Lintang benar-benar takut dan hormat pada ayahnya. Dia tahu betul bahwa jika dia kehilangan perlindungan dari ayahnya, dia tidak akan bisa bangkit lagi. Itulah mengapa dia memaksakan dirinya untuk tetap tenang. Apa yang membuat ayahnya tiba-tiba berteriak padanya? Selain mengirimkan pengawal pribadinya untuk diam-diam membunuh Dava, dia tidak melakukan hal lain yang tidak biasa. Dia bahkan menghabiskan 3 hari di rumah sakit dan baru saja diperbolehkan pulang baru-baru ini. Lintang tenggelam dalam pikirannya. Sekeras apapun dia mencoba memikirkannya, dia tetap merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Kantor pusat Erihal. Grup Erihal. Ian Erihal memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, menunjukkan bahwa dia sedang berada di bawah tekanan yang besar selama 24 jam terakhir. Harinya yang seharusnya merupakan hari biasa tiba-tiba berubah menjadi mimpi terburuknya. Grup Erihal adalah konglomerat yang sangat kaya raya yang memiliki nilai sebesar 3 kuadriliun rupiah, tapi mereka sekarang sedang diambang kebangkrutan. Para investor dan pemegang saham utama mereka telah mengundurkan diri dari semua proyek mereka yang sedang berlangsung, membuat mereka langsung kehilangan triliunan uang sekaligus. Harga saham mereka pun terjun bebas di pasar saham, menurun sebanyak lebih dari 1000% dalam 24 jam terakhir. Ian tahu bahwa kemalangannya itu adalah hasil dari tindakan sengaja dari sosok yang sangat berkuasa. Kalau tidak mungkin sebuah konglomerat senilai 3 kuadriliun rupiah akan tiba-tiba kehilangan lebih dari setengah keuntungan bersihnya dalam 24 jam. Saat dia masih meratapi krisis yang dihadapi perusahaannya, asisten pribadinya bergegas masuk ke ruang kerjanya tanpa mengetuk pintunya. Ian baru hendak memarahinya karena refleks, tapi dengan apa yang sedang terjadi pada perusahaannya saat itu, dia tahu itu bukan waktunya untuk ketat terhadap peraturannya. Tuan Ian, cabang-cabang perusahaan kita di berbagai negara baru saja mengalami beberapa kemunduran. Semua kesepakatan yang mereka sudah dan hampir mereka tanda tangani telah dibatalkan. Mengingat jumlah uang yang mereka investasikan, mereka sangat dirugikan karena hal ini. Jelas asistennya dengan panik. Seperti dugaannya, asistennya membawa berita buruk lainnya untuknya. Ian merosot di kursi kerjanya. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Pasti ada sosok yang jauh lebih berkuasa dan menakutkan dari grup Erihal yang sedang menyerangnya. Namun, Ian kebingungan karena serangan yang tiba-tiba pada perusahaannya itu. Dia tidak menyinggung siapa-siapa yang seharusnya tidak dia singgung akhir-akhir ini. Jadi kenapa dia menjadi target serangan? Satu-satunya orang yang berselisih dengannya adalah saingan bisnisnya dan mereka tentunya tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk membuat perusahaannya tiba-tiba bangkrut. Kalau begitu, siapa dalang di balik serangan pada perusahaannya itu? Dia masih tenggelam dalam pikirannya ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Dengan cepat dia mengangkat teleponnya dan meletakkan ponselnya ke telinganya. Berpikir bahwa itu adalah telepon dari salah satu pekerjanya mengenai kekacauan yang sedang mereka alami. Tapi malah terkejut ketika penelepon itu berbicara di ujung telepon. Berani sekali kamu mengirimkan pengawalmu kepada cucuku, tuduh penelepon itu. Cucu apa? Tanya Ian kebingungan. Dia menjauhkan teleponnya dari telinganya dan memeriksa nama peneleponnya. Tapi hampir menjatuhkan ponselnya karena terkejut. Jauhar Halim. Kenapa Jauhar Halim menuduhnya telah menyerang cucunya? Ian tidak paham. Tapi dia memiliki firasat yang buruk ketika dia mendengar perkataannya. Jika Jauhar Halim adalah dalang di balik serangan pada grup Erihal, dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak berani untuk memikirkan kemungkinan itu. Dia dengan cepat menjawab Jauhar, membantah tuduhan terhadapnya. Anda keliru, Tuan Halim. Seru Ian panik. Saya pasti sudah gila jika melakukan hal sekejam itu. Tolong dipertimbangkan kembali. Kuharap ini akan memberimu pelajaran untuk tidak menyia-nyiakan belas kasihku. Setelah mengatakan itu, Jauhar memutuskan teleponnya. Tuan Halim, teriak Ian. Tapi tidak ada jawaban darinya. Ketakutan. Dia menyuruh untuk melakukan pemeriksaan latar belakang pada cucu Jauhar Halim. Tapi tidak ada hal penting yang ditemukan. Itu sudah diduga.
Hanya informasi mengenai konsorsium Halim yang dirilis pada media yang akan tersedia. Satu-satunya informasi yang diketahui oleh publik adalah rincian umumnya. Namun, itu tidak cukup untuk membuat Ian menyerah. Setelah menyelidiki selama 1 jam, dia akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Ketika dia memahaminya, ada amarah yang membara di matanya. Amarah itu begitu intens sampai asistennya gemetar ketakutan. Ian membalikkan meja mahoni besar di ruang kerjanya itu sebelum berteriak dengan seluruh tenaganya. Lintang Erihal. Dasar bajingan. Bab 73. Rumah Besar Halim. 3 hari belakangan berjalan dengan lancar bagi Dava. Sementara grup Erihal sedang berjuang melawan kebangkrutan karena hasil dari penyerangan Jauhar Halim, dia sedang memulihkan dirinya dengan damai dari luka-lukanya. Dia terbangun di pagi hari seperti biasa dan masih dipenuhi oleh energi. Dia menuruti perkataan kakeknya dan melatih teknik pernafasan dari buku yang diberikan oleh kakeknya sebelum berlatih rutinitas bela dirinya. Selama berlatih beberapa hari belakangan, dia menyadari bahwa gerakan-gerakannya terasa lebih mudah dilakukan dibandingkan sebelumnya. Pergerakannya yang dulu kaku sekarang menjadi seluas air. Tidak hanya itu, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan semua rutinitasnya terpotong lebih dari setengahnya. Dia juga menyadari bahwa kekuatan tendangan dan pukulannya meningkat spesial dan dia bisa berpikir dengan lebih cepat daripada biasanya. Tanpa sepengetahuan Dava, ramuan emas diberikan kakeknya untuk yang menyembuhkannya tidak hanya meningkatkan atribut tubuhnya dari luar, tapi juga aspek-aspek dari dalamnya. Itulah mengapa kekuatan otaknya turut meningkat. Jika ada cara untuk memeriksa jangka hidupnya, dia pasti akan terkejut juga ketika melihat bahwa jangka hidupnya pun memanjang. Dava tidak mengetahui efek dari cairan emas itu, sehingga dia tidak berpikir sejauh itu. Ketika dia sudah selesai berlatih bela diri, dia mandi sebelum pergi ke ruang kerja kakeknya. Seperti yang diduga, kakeknya sedang bersantai di ruang kerjanya. Dia sedang memegang buku sementara botol whisky eksotis yang sudah setengah habis terletak di meja mahoninya ketika Dava melangkah masuk. Dia duduk di seberang kakeknya. Kakeknya menaikkan dahinya karena kunjungan Dava yang tiba-tiba. Selama 3 hari belakangan, mereka hanya berbincang dengan satu sama lain beberapa kali karena Dava masih fokus memulihkan dirinya di dalam kamarnya. "Kakek," sapa Dava dengan sopan. Kakeknya melambaikan tangannya untuk membalas sapaannya, tapi dia tidak mengalihkan pandangannya dari bukunya. Dava tahu bahwa kakeknya gemar membaca. Karena itu dia tidak terlalu memikirkannya. Dia langsung menyampaikan tujuannya bertemu dengan kakeknya. "Aku sudah pulih dengan sempurna sekarang. Jadi aku akan pulang hari ini," kata Dava. Ketika Jauhar mendengar perkataan cucunya, dia mengalihkan pandangannya dari bukunya dan menatap cucunya dengan khawatir. "Apakah kamu yakin sudah pulih sepenuhnya dari luka-lukamu?" tanya Jauhar khawatir. "Aku baik-baik saja sekarang," jawab Dava. "Apakah kamu yakin?" tanya Jauhar. "Kenapa tidak tinggal di sini selama beberapa hari lagi?" "Terima kasih, kakek. Tapi aku tidak bisa berlama-lama lagi di sini. Ada banyak pekerjaan yang harus kulakukan dan dokumen yang harus kutandatangani. Ditambah, sebentar lagi ujian akan dimulai. Aku juga harus belajar," jawab Dava, menolak saran kakeknya dengan sopan. Walaupun Dava tidak menyebutkannya, dia juga ingin pulang supaya dia bisa membalas dendamnya pada Lintang. Dia tidak tahu bahwa seluruh grup Erihal sekarang telah menghadapi masalah besar karena tindakan kejam Lintang dan ingin menghabisi Lintang dengan tangannya sendiri. Jauhar tidak menyerah mencoba membujuk Dava untuk tinggal lebih lama, tapi Data terus menolaknya. Baru ketika Dava berjanji akan kembali dalam waktu dekat, Jauhar memperbolehkannya pulang. Karena mobil Dava masih terparkir di apartemennya di Dragon Estate, kakeknya menyuruh bawahannya untuk mengantarnya dengan mobil Rolls-Royce-nya. Dia meminta Bram dan 12 pengawal lainnya untuk mengantarnya. Tapi Dava tidak ingin menarik perhatian pada dirinya karena diiringi oleh para pengawal, sehingga dia menolaknya. Tapi kakeknya tidak mau menurutinya. Pada akhirnya, kakeknya setuju untuk mundur. Tapi hanya jika Dava memperbolehkan Bram dan 3 pengawal lainnya untuk mengantarnya. Frustrasi dan dipojokkan, Dava tidak memiliki pilihan lain selain menyetujuinya. Tidak lama, 3 mobil Rolls-Royce putih dengan nama Halim
pada plat nomornya menghampiri ke tempat Dava dan kakeknya berdiri. Saat itu, Dava telah berganti baju dengan pakaian yang santai tapi terlihat berkelas dan dia tampak sangat menawan. Para pengawal itu keluar dari mobil dengan teratur dan membukakan pintu supaya Dava bisa masuk. Dava tidak terbiasa dengan perlakuan itu dan merasa sedikit malu, tetap memasuki mobil itu. Dia tahu bahwa itu adalah cara kakeknya untuk memastikan keamanannya karena dia khawatir. Ketika dia sudah masuk, para pengawal menutup pintunya dan menaiki kursi pengemudi sebelum melaju pergi, meninggalkan rumah besar itu. Di perjalanan, Dava meminta para pengawal itu untuk membawanya ke kampusnya. Dia telah memeriksa ruang obrolan departemennya dan melihat bahwa ada kelas penting yang akan segera dimulai dalam 30 menit. Karena dia telah melewatkan kuliah selama 3 hari karena luka-lukanya, dia memutuskan untuk tidak melewatkan kelas yang satu ini. Sementara itu, di ruang kelas kuliahnya, banyak mahasiswa yang sudah tiba dan sekarang sedang berdiskusi dengan satu sama lain. Ternyata, topik diskusi mereka bukanlah apa yang sedang terjadi di kampus, tetapi mengenai krisis yang sedang dihadapi oleh grup Erihal. Sebagai salah satu universitas di daerah itu, gosip-gosip di Universitas Andhira dengan cepat tersebar ke dua universitas lainnya, Universitas Praharsa dan Universitas Abhinawa. Lintang Erihal yang merupakan sosok terkenal di Universitas Andhira, sekarang dikenal juga di dua universitas lainnya. Karena grup Erihal sedang diambang kebangkrutan setelah 3 hari, semua tindakan kejahatan Lintang ikut terlibat dan sekarang mulai terungkap oleh media. Detail mengenai bagaimana dia memaksakan dirinya pada beberapa wanita, memukul dan membuat banyak orang-orang tidak bersalah terluka parah tanpa alasan tentu, dan hal-hal keji lainnya sekarang bisa ditemukan di internet. Semua orang merasa jijik karena kejahatan yang dia lakukan. Mereka tidak tahu bahwa Lintang Erihal adalah orang yang seperti itu. Mereka semua berpikir bahwa dia adalah orang yang baik karena sikapnya di depan publik dan bahkan mengaguminya. Tapi sekarang karena mereka telah mengetahui sosok aslinya, mereka merasa jijik padanya. Namun, walaupun para mahasiswa terkejut oleh perbuatan jahat Lintang, mereka lebih terkejut bahwa grup Erihal tiba-tiba berada di terancam bangkrut. Para mahasiswa kaya di antara mereka tahu bahwa grup Erihal telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya mereka singgung dan sekarang menjadi target dari orang itu. Tapi mereka tidak tahu siapa orangnya. Ketika mereka masih mendiskusikan Lintang Erihal dan grup Erihal, sesuatu yang mengejutkan terjadi, membuat mereka kehabisan kata-kata. Bab 74. 3 Rolls-Royce yang indah melaju ke gedung kuliah mereka. Semua orang yang ada di sana terlihat terkejut ketika mereka melihat barisan mobil Rolls-Royce putih yang mahal itu. Rolls-Royce itu berhenti dan 3 pengawal menakutkan yang mengenakan setelan jas hitam turun dari mobil. Aura menakutkan dari 3 pengawal itu membuat para mahasiswa ketakutan. Mereka langsung tahu bahwa 3 pengawal itu memiliki keterampilan tempur yang sangat baik. Kehebohan seperti itu membuat mereka semua bertanya-tanya siapa sosok yang ada di mobil yang kedua. Seorang pengawal membuka pintu Rolls-Royce itu dan ketika orang di dalamnya turun, para mahasiswa tampak tidak mempercayai apa yang mereka lihat. Orang itu tidak lain adalah Dava Halim. Semua orang di sana tahu siapa Dava Halim. Setelah mendonasikan 61,5 miliar rupiah di penggalangan dana dan mengalahkan penawaran Puspa Sanjaya, mereka tahu bahwa dia sudah tidak lagi miskin seperti sebelumnya dan namanya tersebar di seluruh universitas. Tapi mereka tetap terkejut karena pertunjukan kekayaan itu. Sarah yang ada di sana merasa tidak nyaman ketika dia melihat Dava tiba dengan 3 mobil Rolls-Royce yang indah. Dia tidak bisa berhenti bertanya-tanya akan bagaimana jadinya hubungan mereka jika dia tidak meninggalkan Dava untuk Dylan. Tapi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dava sekarang sudah kaya raya dan jauh lebih tampan dibandingkan sebelumnya. Dia percaya bahwa tidak mungkin Dava ingin kembali padanya. Ini menunjukkan betapa arogannya Sarah. Sekarang karena Dava tidak semenyedihkan seperti yang dia kira dulu, dia sekarang meragukan hubungannya dengan Dylan. Jika dia tahu betapa kayanya Dava sekarang, dia pasti akan membuang Dylan tanpa berpikir panjang. Dava melangkah menuju ruang kelasnya dengan wajah datar, diikuti oleh 3 pengawalnya. Bram ingin menyusulnya juga, tapi Dava memohon padanya untuk tetap tinggal di mobil.
Dia tidak ingin menarik perhatian yang berlebihan pada dirinya sendiri. Seraya dia berjalan, dia menyadari bahwa perhatian semua orang tertuju padanya, membuatnya tidak nyaman. Dia ingin datang sendirian, tapi kakeknya menyuruh mereka untuk membawanya ke tujuannya. Karena itu dia tidak memiliki pilihan selain menuruti apa kata kakeknya. Sekarang karena dia telah tiba di tujuannya, dia akhirnya bisa menyuruh para pengawalnya pergi. Dia langsung menyuruh mereka pergi setelah berterima kasih pada mereka dengan sopan. Para pengawal itu enggan untuk pergi, tapi ketika mereka melihat tatapan Dava yang menakutkan, mereka langsung pergi. Walaupun mereka harus mematuhi perintah Tuan Halim, orang itu juga merupakan cucu dari tuan mereka. Mereka tidak ingin membuatnya marah. Tidak lama, mereka membawa pergi ketiga Rolls-Royce itu, meninggalkan Dava sendirian. Dava menghela nafas lega karena kepergian mereka. Dia kemudian berjalan ke ruang kelasnya dan duduk di kursinya. Teman-teman sekelas Dava terlihat terkejut karena kejadian yang tidak diduga itu. Bukan hanya tiba dengan 3 Rolls-Royce yang mahal, dia juga tiba dengan pengawal. Semua orang tahu bahwa hanya sosok yang penting yang dikawal oleh pengawal dan walaupun tidak semua yang dikawal oleh pengawal adalah sosok penting, itu masih merupakan pelayanan yang eksklusif untuk orang-orang kaya. Pada saat itu, mereka mulai mempertanyakan identitas Dava. Mereka tahu bahwa dia kaya, tapi hal itu jauh di atas ekspektasi mereka. Para wanita di kelas itu bahkan menatap Dava seolah mereka ingin memakannya saat itu juga. Dava merasa tidak nyaman karena semua tatapan yang dia terima, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Dia tidak bisa menyuruh mereka untuk berhenti menatapnya karena itu akan membuatnya berada di situasi yang canggung. Karena itu, dia hanya bisa menahan tatapan yang tertuju padanya. Pada akhirnya, pintu ruang kelas itu terbuka dan dosen mereka melangkah masuk, menyelamatkan Dava dari situasi yang sangat tidak nyaman. Saat dosen itu melangkah masuk, semua gosip dan pandangan pada Dava langsung mereda, mengembalikan kedamaian pada ruang kelas itu. Kelas itu berjalan dengan lancar seperti biasanya. Karena itu adalah kuliah yang penting. Semua orang berkonsentrasi di kelas. Ujian mereka juga akan dilaksanakan sebentar lagi dan karena para mahasiswa tahu sepenting apa kuliah itu untuk mereka, mereka berkonsentrasi penuh pada kuliahnya. Setelah 1 jam, kuliah mereka pun berakhir. Semua orang mulai berkemas untuk pulang ke rumah ketika sebuah Lamborghini Gallardo biru tiba dengan tergesa-gesa, membuat tempat itu berdebu. Para mahasiswa langsung memberhentikan apa yang sedang mereka lakukan dan mengalihkan perhatian mereka pada mobil yang baru saja tiba. Raut wajah mereka semua terlihat penasaran. Mobil itu bernilai sekitar 2,25 miliar rupiah. Jadi siapapun yang mengendarai mobil itu pasti bukan orang biasa. Dava menatap mobil itu sedikit penasaran. Walaupun dia tidak peduli dengan harga mobil itu, dia ingin tahu siapa pemilik mobil itu. Pintu mobil itu tiba-tiba terbuka dan orang itu turun dari mobil. Ketika para mahasiswa akhirnya bisa melihat sosok itu dengan baik, mereka semua terlihat terkejut. Keterkejutan mereka dapat dipahami, karena sosok itu tidak lain adalah orang yang sedang dibicarakan semua orang 1 jam yang lalu. Lintang Erihal. Bab 75. Raut wajah semua orang langsung berubah seketika. Awalnya, mereka terkejut karena kehadiran mobil sport yang mahal dan mewah. Tapi ketika mereka melihat pemilik mobil itu, semua keterkejutan dan kekaguman yang mereka rasakan pada pemilik mobil itu langsung menghilang seketika. Raut wajah mereka sekarang terlihat jijik padanya. Itu dapat dimengerti. Karena semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Lintang Erihal bukanlah kejahatan biasa. Mereka adalah kejahatan yang sangat kejam. Selain itu, dia telah melakukannya berkali-kali. Lintang menyadari tatapan jijik orang-orang yang tertuju padanya, tapi dia tidak memedulikannya. Dia tidak peduli mengenai apa yang dipikirkan orang-orang itu terhadapnya, terutama ketika dia sedang berada di situasi yang genting. Keluarganya sekarang sedang diambang kebangkrutan dan telah diketahui bahwa mereka tidak bisa mendapatkan dana eksternal untuk meningkatkan harga saham mereka. Di penghujung hari, grup Erihal akan lenyap. Para taipan bisnis papan atas tahu bahwa grup Erihal pasti telah menyinggung tokoh besar di dunia korporat. Karena itulah grup mereka sedang diserang dan terancam bangkrut.
Satu-satunya cara supaya mereka bisa bangkit kembali adalah dengan menenangkan orang yang mereka singgung. Tentu saja Ian Erihal mengetahui hal itu. Mereka sudah mencoba menghubungi semua kenalannya, tapi dia masih tidak bisa menyelamatkan perusahaannya. Karena dia tahu bahwa putranya, Lintang, adalah penyebabnya. Dia menyuruh Lintang untuk meminta maaf dan memohon ampun atas kesalahannya. Lintang sendiri tahu betapa serius situasi itu. Dia tahu bahwa selama ini dia bisa menghindar dari konsekuensi atas kejahatannya dan dibebaskan karena perlindungan dari ayahnya. Sekarang karena grup Erihal sedang kesulitan, kasus-kasus lamanya sedang digali. Jika dia tidak berhasil meyakinkan Dava untuk memaafkan mereka, mereka mungkin harus menghabiskan bertahun-tahun di dalam jeruji. Sementara itu, ketika Dava melihat Lintang turun dari mobil, dia harus menahan diri sekuat tenaga untuk tidak menghampirinya dan menghajarnya. Dia murka, Lintang telah melakukan kejahatan yang parah. Tapi satu-satunya yang dia dapatkan dari Dava hanyalah beberapa pukulan. Bukannya menyesali perbuatannya, dia dengan beraninya mengirimkan pembunuh bayaran kepada Dava. Dia jelas-jelas mengincar nyawanya. Dava menatap Lintang dengan dingin. Tatapannya semakin intens ketika Lintang menghampiri Dava. Hanya berada di tempat yang sama dengan Lintang membuat Dava murka. Lintang adalah orang yang keji. Mungkin kehadiran Lintang yang tiba-tiba adalah hal yang baik. Dia bersumpah untuk membalas dendamnya pada Lintang karena telah mencoba mengambil nyawanya. Malah, dia berniat untuk melakukannya ketika dia sudah pulang. Siapa sangka Lintang sendiri akan muncul di hadapannya. Tidak masalah apa yang membawa Lintang ke sini. Itu adalah kesempatan yang bagus baginya karena dia bisa menyelesaikan semua keluh kesah yang ada di hatinya. Astaga, dia benar-benar tidak tahu malu, kata seorang mahasiswa. Nadanya terdengar jijik. Aku setuju, kata mahasiswa lainnya. Maksudku, bahkan setelah semua tuduhan terhadapnya dan situasi keluarganya saat ini, dia masih berani untuk berkeliaran di kampus dengan mobil sportnya. Kata mahasiswa yang pertama dengan jijik. Mereka semua tahu mengenai krisis yang sedang dihadapi oleh grup Erihal. Karena itu mereka berpikir bahwa Lintang seharusnya berusaha untuk menyelamatkan perusahaannya. Tindakannya sekarang tampak tidak masuk akal bagi mereka. Ditambah bahwa mereka telah membaca semua kejahatan yang telah dia lakukan di internet. Mereka tidak merasa kasihan padanya. Dava terlihat terkejut ketika mendengar perkataan mereka. Dia tidak tahu bahwa kakeknya telah menanganinya langsung dan menghukum grup Erihal deminya. Karena mereka bergosip dengan lantang, Lintang mendengar semua yang mereka katakan. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Alih-alih, dia terus berjalan menghampiri Dava. Gosip-gosip itu makin lantang ketika mereka melihat Lintang menghampiri Dava. Mereka bergosip makin keras ketika mereka melihat Dava sedang memelototi Lintang dengan rasa benci yang tidak terkendali. Mereka semua bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ketika Lintang sudah mendekat pada Dava, mereka bertatapan selama beberapa saat sebelum dia melakukan sesuatu yang sama sekali tidak disangka oleh orang-orang. Dia berlutut dan meletakkan kepalanya di lantai, membungkuk sepenuhnya pada Dava. Ada keheningan selama beberapa saat sebelum semua orang langsung berbicara dengan lantang. Apa yang sedang terjadi? Apakah aku salah melihatnya? Ini tidak mungkin. Mereka semua bereaksi dengan berlebihan atas apa yang baru saja terjadi. Itu dapat dipahami karena apa yang mereka lihat benar-benar tidak bisa dipercaya. Mereka semua tahu bahwa Lintang Erihal adalah pria yang percaya diri dengan ego yang besar. Sebagai anggota dari grup Erihal, dia selalu bersikap kasar dan arogan. Sangat mengejutkan ketika orang yang kasar dan arogan itu sekarang berlutut di hadapan Dava. Sekarang karena mereka menatap Lintang lekat-lekat, mereka menyadari bahwa sikapnya dulu yang sombong dan angkuh sudah tidak terlihat lagi. Dia terlihat tidak terawat seolah dia belum mandi selama beberapa hari, yang sangat tidak biasa baginya. Mereka terlalu terkejut karena kedatangannya yang heboh. Kalau tidak, mereka pasti akan menyadari penampilannya yang lusuh sedari tadi. Dava menatap Lintang yang berlutut di hadapannya. Sebagai seseorang yang jeli, Dava menyimpulkan situasinya dari apa yang dia dengar dari gosip-gosip yang tersebar dan sampai di kesimpulan yang tepat. Sepengetahuannya, tidak ada orang lain yang bisa membuat grup Erihal bangkrut dalam waktu 72 jam kecuali kakeknya.
Dia menyadari bahwa alasan Lintang muncul di hadapannya adalah untuk meminta ampunnya. Seperti dugaannya, perkataan Lintang selanjutnya mengkonfirmasi hipotesis Dava. Mohon ampuni aku dan selamatkan keluargaku. Pinta Lintang dengan lantang dengan suara yang sangat tertekan. Semua mahasiswa menoleh pada satu sama lain kebingungan. Mereka semua bingung kenapa Lintang tiba-tiba memohon ampun pada Dava. Tidak ada alasan baginya untuk memohon pada Dava untuk menyelamatkan keluarganya, kecuali mata mereka semua membelalak terkejut ketika mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Bukankah itu berarti bahwa Dava lah yang bertanggung jawab atas bangkrutnya grup Erihal? Gimana sobat anak novel? Apakah Babang Dava akan menerima permohonan ampun dari Lintang Erihal? Untuk tahu jawabannya, jangan lupa untuk nonton video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.